Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 746 Keinginan untuk menebus tetap tak berkurang. Sambil berpikir, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana bisa ini menjadi suatu kebetulan? Semua mencari Jiang Fan. Siapa yang dicari Guru Faiyin? Paviliun Tianji, guru bertanya. Dharma Sealfajra melihat sekeliling, berhenti sejenak pada Mu Ying dan yang lainnya, lalu berkata, "Mari kita bicara di tempat lain." Orang yang dicarinya tidak lain adalah Jiang Fan, yang terlewat olehnya terakhir kali. Karena dia telah datang ke benua ini lagi, wajar saja jika dia mencarinya sekali lagi. Namun, lebih baik mencarinya secara rahasia. Kalau tidak, jika sekte ilahi di benua lumbung besar tahu bahwa daftar orang yang bertobat kepadanya telah diperbarui, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mencegatnya secara diam-diam. Paviliun Tianji, guru mengangguk sedikit. Dada, pada saat ini, dua binatang roh datang satu demi satu. Xia Chaoge dan Liang Feiyan lah yang telah tiba. Paman bela diri junior, adik muda Jiang. Keduanya bergegas mendekat, wajah mereka berseri-seri karena gembira. Jiang Fan berkata, "Mengapa kamu tidak segera menyapa Paviliun Tianji?" "Guru." Xia Chaoge segera menenangkan diri dan menangkupkan tangannya ke Paviliun Tianji, guru. Xia Chaoge dari Sekte Taisang, menyapa Paviliun Tianji, guru. Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong, dia tenang dan tenteram. Liang Feiyan, di sisi lain, penuh kegembiraan, Liang Feiyan dari Sekte 10.000 Pedang, menyapa Paviliun Tianji, guru. Paviliun Tianji, sang guru mengangguk sedikit, senyum tampak di wajahnya. "Kamu datang lebih awal dari yang aku duga. Kalau begitu, aku akan memanggil 4 wakil Master Paviliun dan para pengurus." Dia bertepuk tangan. Dari lorong-lorong yang tersebar di lantai pertama, suara-suara mulai muncul satu demi satu. Mereka akan segera datang. Paviliun Tianji, guru berkata kepada Dharma Sealfajra, "Izinkan saya menugaskan para murid terlebih dahulu, lalu kita bisa membahas masalah menemukan seseorang secara rinci, bagaimana?" Dharma Sealfajra mengangguk, "Tidak masalah. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk melihat keluarga mana yang akan diikuti oleh ketiga murid perempuan dengan peluang yang besar itu." Oh, Paviliun Tianji, guru terkejut. Dharma Sealfajra benar-benar sangat menghormati ketiga murid wanita itu. Dia tentu telah mendengar rumor bahwa Dharma Sealfajra adalah seorang evaluator prodigi. Mengevaluasi ketiga murid perempuan tersebut dengan cara demikian menunjukkan bahwa mereka sungguh luar biasa. Jiang Fan sungguh memiliki berkah yang mendalam. Ketiga wanita itu bukan hanya sangat cantik, tetapi mereka juga memiliki peluang yang luar biasa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian yang sedikit, kemarilah. Saya akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu kepada Anda." Semua orang segera menjadi serius dan dengan cepat datang ke Paviliun Tianji, guru. Di Paviliun Tianji saya, entah itu wakil Master Paviliun, pengurus, komisaris khusus, atau murid. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan sumber daya, yaitu poin prestasi. Prioritas pertama Anda saat bergabung dengan Paviliun Tianji adalah mendapatkan poin prestasi. Pada titik ini, para murid 9 sekte seharusnya menyadari pentingnya poin pahala selama perang antara manusia dan iblis. Jiang Fan dan yang lainnya mengangguk sedikit. Demi poin prestasi, hampir seluruh energi mereka telah diinvestasikan. Itu tidak hanya sulit tetapi juga sering kali disertai dengan bahaya. Namun, hasil yang didapat sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Metode ini adalah yang paling adil. Ini menyediakan jalan pintas bagi para murid yang tidak memiliki latar belakang atau koneksi untuk mengubah nasib mereka. Jiang Fan menyukai metode ini. Paviliun Tianji, guru berkata, "Poin-poin keunggulan Paviliun Tianji secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah Paviliun Tianji akan secara teratur mengeluarkan beberapa misi eksternal. Sama seperti komisaris khusus itu, bepergian di antara 9 sekte, menyelesaikan berbagai tugas." Semua orang mengangguk. Bagian kedua adalah dunia bawah tanah Paviliun Tianji saya.
menjelajahi area yang belum diketahui di dalamnya, dan berdasarkan tingkat bahaya, penemuan, dan sebagainya di area tersebut, poin prestasi yang sesuai akan diberikan. Dunia bawah tanah hanya dibuka sebulan sekali. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah besar poin prestasi dalam waktu singkat. Setelah berbicara, Paviliun Tianji sang guru kemudian berkata, terakhir, ada masalah magang. Saya tahu bahwa beberapa dari kalian telah dipilih sebelumnya sebagai murid oleh seorang tetua tertentu di Paviliun Tianji saya. Namun, Anda belum tentu bisa bergabung dengan sekte mereka sesuai keinginan Anda. Karena jika kau cukup menonjol, orang lain akan bersaing untukmu, dan menurut aturan Paviliun Tianjiku, siapapun yang berhasil merebutmu terlebih dahulu, kau akan ditempatkan di sekte mereka. Jadi, bersiaplah secara mental. Jiang Fan mengerutkan kening. Dia bisa memahami tujuan aturan ini. Untuk melindungi murid S. Murid manakah yang bisa memasuki Paviliun Tianji yang bukan merupakan murid luar biasa tingkat atas? Jika dipilih secara bersamaan oleh beberapa individu yang kuat, murid yang memilih satu orang, niscaya akan membuat murid lainnya tidak senang. Oleh karena itu, bola dioper kepada individu yang kuat. Siapapun yang merebutnya, mereka adalah milik siapa. Dengan cara ini, tidak seorang pun dapat menyalahkan murid itu. Jiang Fan menggosok hidungnya, Wakil Master Paviliun Yu, Wakil Master Paviliun Gu. Lalu kalian berdua harus bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat. Jika aku tidak terpilih, kau tidak bisa menyalahkanku. Dia menghela napas sedikit. Kedua wakil Master Paviliun telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk merekrut murid, dan mereka berdua tidak mengatakan apapun kepadanya. 3 koin tembaga yang diberikan Yu Yunzi telah melindungi Jiang Fan 2 kali. Sedangkan untuk jubah nafas kura-kura milik Gu Huaxi, tak banyak lagi yang bisa dikatakan. Jika dia benar-benar harus memilih satu, itu memang sulit. Sekarang sudah baik-baik saja. Dia hanya perlu berdiri diam. Selama percakapan mereka, 4 wakil Master Paviliun dan lebih dari selusin pelayan tiba satu demi satu. Di antara mereka ada banyak wajah yang dikenal. Yu Yunzi, Gu Huaxi, dan Ye Changyuan, 3 wakil Master Paviliun, tidak disebutkan. Lin Yuheng, Luo Dongcheng, dan Wei Ran, 3 komisaris khusus, juga sangat dikenalnya. Dia hanya tidak tahu kenapa, tetapi dia belum melihat satu pun murid. Nangong Xiaoyun, Wu Manyu, Jian Linyuan, Leng Qingzu, semuanya tidak terlihat. Paviliun Tianji sang guru mengamati mereka, sambil sedikit mengerutkan kening, di mana pelayan Yun Yang. Mengapa dia tidak ada di sini? Pada saat ini, seorang murid perempuan, mengenakan jubah suan hitam panjang, dengan pola bintang dan bulan di wajahnya, dan sosok yang penuh. Tertabrak sambil terengah-engah. Master Paviliun, Master mengalami sedikit masalah di dunia bawah tanah dan untuk sementara tidak dapat kembali. Dia memerintahkanku untuk segera kembali dan merekrut murid atas namanya. Melihatnya, Jiang Fan segera mengenalinya. Pakaian ini, bukankah Sang Sikyu dari kelompok 7 orang Jian Linyuan? Dari kata-katanya, Jiang Fan juga memperoleh beberapa informasi. Alasan tidak ada murid yang hadir adalah karena mereka semua sedang menjelajahi dunia bawah tanah. Paviliun Tianji sang guru menggelengkan kepalanya sedikit, membiarkan seorang murid merekrut atas namanya. Hanya dia yang mengabaikan perekrutan murid sebanyak itu. Baiklah, kamu bisa mengamati atas nama gurumu. Tapi biksunya terlalu banyak dan buburnya terlalu sedikit. Kalau nanti kau tidak menjemput siapapun, jangan salahkan wakil kepala paviliun dan pelayan karena tidak menjagamu. Sang Sikyu segera menangkupkan kedua tangannya, tidak. Dia juga memiliki api yang menyala di hatinya. Kesempatan bagus untuk menjelajahi bawah tanah dan mendapatkan poin prestasi terbuang sia-sia pada perekrutan murid. Adapun tidak dapat merebut seorang murid. Jika guru tidak peduli, mengapa dia harus khawatir? Kalau dia bisa merebut satu, dia akan melakukannya. Itu akan menjadi satu lagi junior brother, tetapi kalau tidak, itu tidak masalah. Memikirkan ini, dia menilai kumpulan murid baru ini. Dengan satu lirikan, dia melihat Jiang Fan dikelilingi oleh 3 murid perempuan. Matanya langsung berbinar, Jiang. Sebelum dia bisa memanggil, Lin Yuheng, tidak jauh dari situ, sudah menyambutnya dengan senyum berseri-seri, Anda akhirnya tiba.
Jiang Fan menoleh ke arah suara itu, tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Lin Yuheng mencubit pantat Ruan Qingsu yang ada di sebelahnya, panggil dia. Berpakaian begitu indah, agar udara bisa melihatnya. Ruan Qingsu berteriak kesakitan. Dia melangkah maju, tampak tidak nyaman, dan berkata, "Saudara muda Jiang, lama tidak bertemu." Jiang Fan memandanginya dalam pakaian formalnya, dan butuh beberapa saat baginya untuk mengenalinya. Dia berkata dengan agak terkejut, seseorang seharusnya memandang seorang ulama dengan mata baru setelah 3 hari berpisah. Kecantikan kakak senior Ruan telah melampaui masa lalu. Pipi Ruan Qingsu sedikit memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Adik laki-laki, kakak perempuan senior telah menunggumu lama. Pastikan untuk bergabung dengan sekte guruku nanti." Pernyataan setengah serius dan setengah ambigu ini membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Mereka tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah keduanya. Ruan Qingsu, tersipu, mundur ke belakang Lin Yuheng dan berbisik, "Guru, murid Anda tidak ingin menjadi manusia lagi." Namun, Lin Yuheng tersenyum tanpa berbicara. Kalimat memalukan ini memang dirancang olehnya. Itu menjadi pengingat bagi pelayan bahwa Jiang Fan adalah orang yang ia perhatikan. "Tolong beri dia wajah, rekan-rekan." Hanya, dia langsung tidak bisa tersenyum lagi. Gu Huaxi datang, bersandar pada kruknya, dan berkata, "Pelayan Lin, jika Anda memilih menantu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi untuk merekrut murid, yang penting bukan seberapa cantik murid perempuanmu. Kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu sendiri, apakah kamu bisa menangani murid baru, kan?" Bab 747 memilih murid. Ekspresi Lin Yuheng sedikit menegang. "Apa, mungkinkah wakil Master Pavilion Gu juga ingin merekrut Jiang Fan?" Berita tentang Jiang Fan yang memusnahkan seluruh sekte raksasa dibawa kembali oleh Ye Changyuan. Dia melaporkannya ke Master Pavilion. Master Pavilion merasa masalah itu terlalu penting dan tidak mempublikasikannya. Sebaliknya, ia memanggil Lin Yuheng, yang telah berinteraksi dengan Jiang Fan beberapa kali, dan bertanya kepadanya secara rinci tentang karakter Jiang Fan. Jadi, sampai sekarang, hanya Master Pavilion, Ye Changyuan, dan dia yang tahu tentang prestasi Jiang Fan dalam menghancurkan sekte raksasa. Apa maksud Gu Huaxi dengan, apakah dia bisa mengendalikan Jiang Fan? Mungkinkah masalah ini telah menyebar diam-diam? Matanya berkedip, dan dia berkata, "Wakil Master Pavilion Gu salah paham. Saya hanya merasa ada hubungan dengan dia." Gu Huaxi mendengus. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Yu Yunzi melirik Gu Huaxi dan diam-diam berkata, "Wanita tua, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu takut orang lain tidak tahu kalau kamu menyukai Jiang Fan?" Dia benar-benar terdiam. Awalnya, perhatian banyak orang tertuju pada para prodigis dari negara bagian Taichang Agung. Tapi Gu Huaxi, baiklah. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat mengetahui niat Gu Huaxi untuk memilih Jiang Fan. Ini tidak diragukan lagi akan membuat orang lain memandang Jiang Fan dalam sudut pandang baru. Gu Huaxi pun menyadari kejanggalan itu dan menutupinya, "Aku benar-benar tidak tahan dengan beberapa praktik curang. Saya berharap semua orang, jika mereka menyukai murid manapun, akan bersaing secara terbuka dan benar untuk mereka. Tidak perlu ada taktik licik seperti ini." Setelah itu, dia tidak lagi melirik Jiang Fan. Dia berusaha semaksimal mungkin agar Jiang Fan tidak menarik perhatian. Melihat para murid, wakil Master Pavilion, dan pelayan semuanya hadir, Master Pavilion Tianji berkata, "Ayo, mari kita uji kultivasi semua orang terlebih dahulu, lalu laporkan asal-usul kalian. Setelah itu, kalian semua bisa bersaing untuk mendapatkan disiplin dengan kemampuan kalian sendiri." 9 sekte maju lebih dulu. Liu Qingxian telah berada di Pavilion Tianji selama beberapa waktu. Tentu saja, dia melangkah maju terlebih dahulu, melepaskan kekuatan spiritualnya. Liu Qingxian dari sekte Qingyun, lapisan kelima formasi inti. Jiang Fan sedikit terkejut. Lumayan, setelah perang besar Jishan terakhir, dia hanya berada di lapisan ketiga formasi inti. Dalam waktu hampir 2 bulan, dia telah menembus 2 lapisan. Tampaknya kepedulian Gu Huaxi dan Yu Yunzi padanya tidaklah remeh. Su Yuran dan Chen Xiling dengan malu-malu merilis kultivasi mereka.
Suyuran dari Sekte Qingyun, lapisan kedua pembentukan inti. Chen Xiling dari Sekte Qingyun, lapisan kedua formasi inti. Dibandingkan dengan yang lain, kultivasi kedua gadis itu dianggap sangat lemah. Banyak steward yang tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa keduanya bisa memasuki paviliun Tianji. Berikutnya adalah Jiang Fan, yang menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya juga dari Sekte Qingyun." Pembentukan inti lapisan ke-6. Dia merilis kultivasinya. Liang Feiyan terkejut, kau benar-benar telah mencapai lapisan ke-6 formasi inti. Sebelum Jiang Fan ditangkap, dia hanya berada di formasi inti lapisan ketiga. Setelah menjadi tawanan Rasiao, bukan saja hal itu tidak memengaruhi kultivasinya, tetapi ia malah maju pesat. Xia Chaoge juga tersenyum ringan. Tidak heran dia bisa menghadapi sekte raksasa sendirian. Keduanya masing-masing memamerkan kultivasinya. Liang Feiyan, lapisan kelima pembentukan inti. Xia Chaoge, lapisan keenam pembentukan inti. Pada periode sebelumnya, keduanya maju satu lapisan. Master Paviliun Tianji mengangguk sedikit, tatapannya beralih ke penggarap lepas yang tidak diundang murid dari luar wilayah tersebut. Kalian semua juga memamerkan milik kalian. Mu Ying memimpin jalan. Mu Ying dari Gunung Qingli, lapisan ke-9 formasi inti. Saat auranya ditampilkan, semua orang terkejut. Pembentukan inti lapisan ke-9. Dia bisa langsung menjadi seorang steward. Dengan beberapa kultivasi, dia akan mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Penampilannya langsung menimbulkan sensasi. Itu membuat mata banyak steward berbinar. Jiang Bohua, lapisan ke-8 pembentukan inti. Xiong Xinyan, lapisan ke-7 pembentukan inti. Yu Tiandu, lapisan ke-7 pembentukan inti. Zhao Dianchang, lapisan ke-6 formasi inti. Yan Qiugui, lapisan ke-6 formasi inti. Meng Ping, lapisan ke-5 pembentukan inti. Kekuatan ke-7 orang itu menuai pujian tiada taraf dari semua orang. Kekuatan tersebut lebih kuat dari sebagian besar murid elit Paviliun Tianji. Dan sebagian besar murid ini berasal dari bawah 4 wakil Master Paviliun. Siapakah di antara pelayan yang hadir yang tidak akan tergoda? Master Paviliun Tianji melihat mereka dan berkata, "Jika Anda sungguh-sungguh ingin bergabung dengan Paviliun Tianji, Master Paviliun ini menyambut Anda." Dia tidak mengatakan bagian terakhirnya. Namun maknanya jelas. Jika mereka punya motif tersembunyi, mereka pasti akan dihukum berat. Paviliun Tianji saat ini, secara logika, seharusnya sudah lama kehilangan daya tariknya bagi para murid dari negara bagian Taichang Agung. Begitu banyaknya yang muncul secara tiba-tiba adalah hal yang sangat tidak biasa. Mu Ying menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kami pasti akan mengabdikan diri pada Paviliun Tianji." Master Paviliun Tianji tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat kelompok wakil Master Paviliun dan Master Sekte yang sudah bersemangat untuk mencoba. Dia berkata, "Setiap orang hanya dapat memilih satu. Pilihlah dengan hati-hati. Setelah dipilih, tidak ada perubahan yang diizinkan. Kamu tidak diperbolehkan bersaing untuk seseorang yang sudah dipilih oleh orang lain. Siapapun yang menyentuhnya terlebih dahulu, maka itu milik orang itu." Wakil Master Paviliun dan Master Sekte merasa gembira. Para murid juga sangat cemas. Terutama Suyuran dan Chen Xiling. Sebagai perbandingan, kekuatan mereka hanya akan dibenci. Mu Ying dan yang lainnya, di sisi lain, jauh lebih tenang. Khususnya mereka yang berada di atas lapisan ke-7 formasi inti, mereka langsung mengarahkan pandangannya ke arah 4 wakil Master Paviliun. Yu Tiandu menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata dengan percaya diri. "Tepat sekali, 4 wakil Master Paviliun, masing-masing memilih salah satu dari kami. Gunung Qingli kami akan mengambil semua tempat itu." Mu Ying sedikit mengernyit dan berkata, "Bersikaplah bijaksana. Apakah kau ingin membuat orang-orang dari 9 sekte itu tidak senang lagi? Kami telah mengambil semua posisi dari 4 wakil Master Paviliun, mereka sudah tidak senang. Jika mereka mendengar pernyataan sepertimu lagi, mereka akan menimbulkan masalah." Yu Tiandu cemberut, salah siapa kalau kemampuan mereka tidak sebaik itu? Master Paviliun Tianji menarik napas sedikit dan berkata, "Memilih murid, dimulai." Saat suaranya jatuh, Mu Ying dan Yu Tiandu menatap 4 wakil kepala aula sambil tersenyum. Namun,
Mereka tidak terburu-buru ke arah mereka seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, menyaksikan sekelompok pengurus mendekati para murid dari luar wilayah, mereka tetap luar biasa tenang. Sama sekali tidak takut mereka akan direnggut. Tampaknya mereka sudah memiliki target yang lebih baik. Chen Zhengdao tersenyum, melambai ke Liu Qingxian, dan berkata, apa yang kamu tunggu? Kemarilah. Kota Biliu, tempat Chen Zhengdao berasal, berada di bawah yurisdiksi Sekte Qingyun. Dia juga mengenal ayah Liu Qingxian, Liu Wenchen, selama bertahun-tahun. Sekarang Liu Qingxian telah bergabung dengan Paviliun Tianji, bagaimana mungkin dia tidak menjaganya? Liu Qingxian menoleh ke arah Jiang Fan yang diabaikan. Dia dengan cepat berlari dan berbisik, Wakil Master Paviliun Chen, apakah kamu ingat akar spiritual kelas 9 itu? Anak ajaib dari kota Guzu saat itu. Chen Zhengdao bertanya-tanya, tentu saja saya ingat. Dia bahkan mengalahkan proyeksiku di jalur naga menaik, tidak, dia bahkan mengalahkan proyeksi Master Paviliun. Potensinya mengerikan. Sayang sekali dia seperti naga yang muncul dan menghilang tanpa jejak. Aku mencarinya lagi nanti, tetapi tidak menemukan petunjuk. Liu Qingxian tersenyum misterius dan berbisik, tidak perlu merasa kasihan, dia berdiri tepat di depanmu sekarang. Apa? Seluruh tubuh Chen Zhengdao gemetar, dan tatapannya menyapu seluruh pemandangan. Hal itu dengan cepat mendarat pada Jiang Fan, yang memiliki hubungan luar biasa dengan Liu Qingxian. Itu dia. Liu Qingxian tersenyum cerah dan berkata, sebelum orang lain tahu. Wakil Master Paviliun Chen, apa yang masih Anda ragukan? Bab 748 Mengapa tidak ada yang menginginkanmu? Chen Zhengdao sangat bersemangat. Suatu eksistensi yang potensinya melampaui Master Paviliun. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk mencapai jiwa baru lahir di masa depan, dia masih dapat dengan cepat melangkah ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Selama setengah tahun terakhir, dia tidak dapat melupakannya. Dia awalnya berencana untuk menyerah. Ternyata, dia muncul tepat di hadapannya. Lalu bagaimana denganmu? Chen Zhengdao memandang Liu Qingxian dengan sedikit ragu. Pada lapisan kelima pembentukan inti, dia tidak dapat dianggap sangat menonjol di antara para murid baru. Tidak mungkin seorang guru yang baik akan menyukainya. Liu Qingxian dengan cemas mendesak, jangan khawatirkan aku. Selama dia baik-baik saja, nasibku tidak penting. Chen Zhengdao tercengang. Tampaknya Liu Qingxian telah bertemu seseorang yang benar-benar dicintainya. Bersedia mengorbankan masa depan Dao bela dirinya hanya untuk membantu orang yang dicintainya maju lebih jauh. Dia mengangguk, baiklah. Dia segera melangkah maju. Tetapi saat dia bergerak, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Yu Yunzi, Gu Huaxi, dan Ye Changyuan secara bersamaan mengarahkan perhatian mereka padanya. Hal ini membuat hati Chen Zhengdao mencelos, dan dia segera berhenti bergerak. Ketiga benda tua ini sama liciknya dengan Vixen yang berusia 1000 tahun. Mereka tahu tentang hubungannya dengan Liu Qingxian. Sekarang, dia tidak membawa Liu Qingxian atau Mu Ying, tetapi malah membawa Jiang Fan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada sesuatu yang salah. Apalagi ketiga rubah tua ini. Wakil Master Paviliun Chen, apakah Anda sudah punya target? Jantung Yu Yunzi sedikit menegang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Chen Zhengdao tidak mengambil Mu Ying? Mungkinkah dia juga pernah berinteraksi dengan Jiang Fan dan mengetahui tentang kualitasnya yang luar biasa? Chen Zhengdao menarik kakinya, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, saya juga bingung, tidak yakin siapa yang harus saya pilih. Tiga wakil Master Paviliun, apakah kalian punya saran bagus? Gu Huaxi bersandar pada tongkatnya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada terlalu banyak murid yang baik, aku juga merasa terganggu. Dia sengaja menghindari menatap Jiang Fan. Jangan sampai Chen Zhengdao dan Ye Changyuan mengetahui niat sebenarnya. Kehadiran Yu Yunzi dalam kompetisi saja sudah membuatnya pusing. Kalau ada dua orang lagi yang ikut, bagaimana ia bisa berkompetisi? Dengan tulang dan anggota tubuhnya yang tua, dia tidak dapat memenangkan pertarungan melawan ketiga kakek tua lainnya. Tatapan Ye Changyuan berkedip, dan dia berkata, saya pikir beberapa murid dari luar domain cukup baik. Mu Ying dan Jiang Bohua keduanya adalah bakat yang langka. Chen Zhengdao mengangguk, wakil Master Paviliun Ye memberikan pendapat yang bagus.
3 wakil Master Pavilion, silakan. Aku tidak akan bersaing dengan kalian bertiga. Yu Yunzi dan Gu Huaxi juga mengangguk, dengan sopan menunda. Bagaimana kalau kami serahkan saja padamu? Aku punya cukup banyak murid yang baik, jadi aku tidak akan melawanmu untuk mereka. Ye Changyuan juga berkata, aku juga akan menyerah padamu. Bola dioperkan kemana-mana. Keempat rubah tua itu terdiam. Mereka semua mengawasi 3 lainnya. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jangan sampai suatu gerakan mengungkap target yang dituju dan menimbulkan persaingan dari ketiga lainnya. Mu Ying, bergabunglah dengan Panjiku. Jiang Bohua adalah milikku. Yu Tiandu adalah milikku. Murid-murid terus-menerus dipilih oleh pelayan. Keempatnya mulai merasa cemas. Sebagai lapisan ketujuh pembentukan inti murid-murid dipilih, yang tersisa paling mempesona tentu saja mereka yang seperti Jiang Fan, yang berada di lapisan ke-6 formasi inti. Mata Yu Yunzi berkedut, dan dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura, berkata, Wakil Master Pavilion Ye, Wakil Master Pavilion Chen, sudahlah, jangan berbelit-belit lagi. Apakah kalian berdua punya target favorit? Chen Zhengdao menyipitkan matanya dan berkata, Wakil Master Pavilion Yu, Wakil Master Pavilion Gu, sepertinya kalian berdua juga punya target favorit. Gu Huaxi menggenggam erat tongkat jalannya, dan energi spiritual di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi. Kalian bertiga, orang yang kami minati tidak mungkin orang yang sama, kan? Ye Changyuan menyipitkan matanya, energi spiritual melonjak di bawah kakinya, dan berkata, lebih baik orangnya bukan orang yang sama. Chen Zhengdao merasakan hawa dingin di hatinya. Dia takut kalau itu benar-benar orang yang sama. Dia dengan tegas mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya, siap untuk bergerak kapan saja. Yu Yunzi diam-diam meningkatkan energi spiritualnya dan berkata dengan penuh arti, jika memang begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena pembicaraan telah mencapai titik ini. Hal itu secara praktis telah dibuat jelas. Tujuan keempat orang itu bersatu. Jiang Fan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama untuk menangkapnya. Sebab siapapun yang bergerak pertama pasti akan dicegat secara bersamaan oleh 3 orang lainnya, sehingga kehilangan kesempatan baik. Orang yang bertindak setelah perencanaan yang matang pasti akan tertawa terakhir. Oleh karena itu, keempatnya saling menatap tajam. Mereka saling berhadapan, tanpa bergerak sama sekali. Mereka semua menunggu salah satu dari mereka bergerak terlebih dahulu. Di tengah suasana yang meriah di mana para steward dengan gembira berkompetisi untuk mendapatkan disciple. Keadaan keempatnya tampak sangat aneh. Jiang Fan sedikit bingung. Mengapa situasinya terasa agak aneh? Bukankah Wakil Master Pavilion Yu dan Wakil Master Pavilion Gu mengatakan mereka ingin mengangkatnya sebagai murid? Mengapa mereka tidak bergerak? Tentunya mereka tidak sedang mempermainkannya. Tepat saat dia bertanya-tanya, bahunya tiba-tiba ditepuk oleh seseorang. Jiang Fan menoleh untuk melihat, dan ternyata itu adalah Sang Sikyu. Di balik topengnya, dia tersenyum setengah, wajahnya penuh dengan godaan. Saudara muda Jiang, mengapa tidak ada yang menginginkanmu? Jiang Fan tampak malu. Murid-murid lainnya direnggut bagaikan komoditas panas. Namun dia diabaikan, berdiri di sana seperti tiang kayu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan canggung, aku telah membuat kakak senior Sang tertawa. Sang Sikyu menyilangkan lengannya di dada, menopang sepasang lengan yang berat, dan menggoda. Cek, pahlawan muda yang pernah sendirian menantang seluruh pasukan ras Yao, ditambah seorang Jenderal Yao. Di Pavilion Tianji, dia sebenarnya tidak diinginkan sekarang. Sungguh menyedihkan. Jiang Fan memaksakan senyum, kakak senior Sang, tolong berhenti menggodaku. Saya awalnya setuju dengan 2 wakil Master Pavilion. Sekarang tampaknya mereka mungkin telah berubah pikiran. Wakil Master Pavilion, dan 2 di antaranya. Sang Sikyu langsung tertawa terbahak-bahak, tubuhnya gemetar bagai ranting pohon willow, dan lekuk dadanya yang menggairahkan bergoyang ke atas dan ke bawah. Itu sangat mengganggu. Hahaha. 2 wakil Master Pavilion. Kakak senior Leng memang benar. Ada 2 hal yang tidak bisa ditinggalkan seseorang, satu adalah hidupnya, dan yang lainnya adalah wajahnya. Saudara muda Jiang juga tidak bisa lepas dari siklus aneh ini.
Jiang Fan terdiam. Meski begitu, dia tidak berbohong. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sang Sikyu berhenti tersenyum, teman, kamu sebenarnya cukup tangguh. Saat itu, di lapisan kedua formasi inti, kamu bisa mengalahkan kakak senior Leng, yang berada di lapisan kelima formasi inti. Sekarang kamu berada di lapisan keenam formasi inti, kekuatanmu seharusnya lebih luar biasa. Sekelompok orang tua ini buta dan memandang rendah orang lain, jadi mereka melewatkanmu. Lalu kenapa kamu tidak menjadi murid di bawah guruku? Yun Yang, bekerja keraslah di masa depan dan buat mereka menyesalinya. Segera setelahnya, tanpa memberi Jiang Fan kesempatan untuk memilih. Dia menepuk bahu Jiang Fan dan berseru, Jiang Fan, pelayan Yun yang akan membawanya. Yu Yunzi, Gu Huaxi, Ye Changyuan, dan Chen Zhengdao, yang diam-diam masih berkompetisi. Tubuh mereka gemetar bersamaan. Apa? Mereka menatap Jiang Fan dengan tak percaya. Sang Sikyu meletakkan tangannya di bahu Jiang Fan menandakan bahwa dia telah diklaim. Itu tidak dapat diubah. Brengsek. Tidak jelas siapa di antara keempatnya yang mengumpat. Bagaimanapun, ekspresi mereka secara umum sama. Mereka semua marah. Tatapan mata mereka yang berapi-api tampak seolah ingin membakar Sang Sikyu menjadi abu. Keempatnya, kawan lama, telah bersekongkol bola balik. Hanya untuk menguntungkan junior. Yu Yunzi dengan enggan melihat ke arah paviliun Tianji Guru. Tuan Paviliun, kita tidak bisa bermain seperti ini, kan? Aku sudah menunggu Jiang Fan selama hampir setengah tahun. Paviliun Tianji Guru juga tertegun sejenak. Dia tidak menduga akan terjadi hasil seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata peraturan tidak bisa diubah. Hal ini membuat 4 wakil Master Paviliun merasa sangat dirugikan. Mereka berniat menamparkan Sang Sikyu. Kami 4 wakil Master Paviliun sedang bersaing untuk mendapatkan seorang murid. Mengapa kamu ikut bersenang-senang? Ruan Kingsu mendecak lidahnya, tatapannya ke arah Sang Sikyu dipenuhi dengan kekaguman. Guru, kakak senior Sang sangat berani. Dia berani merebut makanan dari mulut 4 wakil Master Paviliun. Mulut Lin Yuheng berkedut. Setelah mengetahui bahwa Gu Huaxi menyukai Jiang Fan, dia dengan tegas menyerah padanya. Dia tidak berani berkompetisi. Namun Sang Sikyu, di sisi lain, berani merebut Jiang Fan tepat di depan 4 wakil Master Paviliun. Tatapannya ke arah Sang Sikyu membawa sedikit rasa kasihan. Jalannya ke depan tidak akan mudah. Sang Sikyu mengedipkan matanya. Dia menatap ke arah 4 wakil Master Paviliun yang tengah menatapnya tajam. Dia bertanya dengan bingung, apakah aku melakukan kesalahan? Bab 749 Biksu Malang ini tertipu habis-habisan. Situasi Jiang Fan sudah beres. 4 wakil Master Paviliun hanya dapat puas dengan posisi kedua terbaik. Chen Zhengdao tetap memilih Liu Qingxian. Ye Changyuan melirik keajaiban murid-murid dari luar wilayah, yang sebagian besar telah dipilih, hanya menyisakan 1 orang di lapisan ke-6 pembentukan inti. Dia dengan tegas memilih Xia Chaoge, yang juga berada di lapisan ke-6 formasi inti. Bagaimanapun, mereka telah berinteraksi selama perang antara manusia dan ras Yao. Lebih baik memilih seseorang yang dikenal. Gu Huaxi mengerutkan kening. Pada saat dia mempertimbangkannya, keajaiban pembentukan inti lapisan ke-6 dari luar domain juga telah dipilih oleh seorang pengurus. Untuk wakil Master Paviliun seperti dia, kecuali seorang murid dikultivasikan sendiri selangkah demi selangkah, mereka yang berada di bawah lapisan ke-6 pembentukan inti akan sulit untuk mengesankan mata dharmanya. Karena itu, memilih lapisan ke-5 pembentukan inti yang tersisa tidak sebaik sekadar memilih seseorang yang disukainya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Su Yuran, ikutlah dalam bimbinganku. Karena dia tidak dapat menjadikan Jiang Fan sebagai muridnya, dia akan mengambil tunangannya, yang terhitung membentuk hubungan baik. Su Yuran sangat gembira dan segera memberi hormat kepada gurunya. Su Yuran memberi salam kepada guru. Yu Yunzi melirik Gu Huaxi. Dia baru saja merencanakan hal yang sama. Gu Huaxi telah merebutnya lagi. Untungnya, Jiang Fan memiliki banyak wanita. Dia melambaikan tangan ke arah Chen Xiling, kamu bisa menjadi muridku. Chen Xiling terkejut dan segera berlutut untuk memberi hormat kepada gurunya. Murid Xiling memberi salam pada guru. Adegan ini membuat para prodigis dari luar domain merasa sangat terkekang.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tak satu pun dari 4 wakil Master Pavilion memilih mereka. Semua yang terpilih adalah wanita Jiang Fan. Baiklah. Xia Chaoge itu tidak masuk hitungan, tetapi hubungannya dengan Jiang Fan juga sangat dekat. Itu sangat tidak adil, kata Yu Tiandu sambil mengepalkan tinjunya. Sebelum pemilihan murid, dia mengira semua posisi murid untuk 4 wakil Master Pavilion pasti akan diberikan kepada mereka, para keajaiban dari luar domain. Siapa yang tahu bahwa semua keuntungan akan diberikan kepada wanita Jiang Fan? Itu benar-benar keterlaluan. Mu Ying juga agak enggan, apa yang salah? Bagaimana hasilnya seperti ini? Upacara guru magang yang aneh, di mana tak seorang pun yang bahagia kecuali keempat wanita itu, pun berakhir. Pavilion Tianji sang guru berkata, sekarang saya akan mengumumkan daftar resminya. Mu Ying dari Gunung Qingli akan menjadi murid di bawah pelayan Ning Kun. Jiang Bohua dari Gunung Qingli akan menjadi murid di bawah pelayan Rong Jun. Yu Tiandu dari Gunung Qingli akan menjadi murid di bawah pengurus Zhang Wenxin. Liu Qingxian dari Sekte Qingyun. Akhirnya, Jiang Fan dari Sekte Qingyun akan menjadi murid di bawah pengurus Yun Yang. Pavilion Tianji guru selesai membaca dan menutup daftar itu. Dia berkata, semua wakil Master Pavilion dan pelayan, bawa murid baru untuk menjelaskan peraturannya. Lalu bawa mereka ke dunia bawah tanah untuk pengalaman sehari. Kalian boleh bubar. Tepat saat itu, Dharma Sel Fajra, yang sedang mengamati sebagai tamu, tiba-tiba berbicara perlahan. Tunggu. Semua orang memandang biksu mulia dari Sekte Buddha ini. Dharma Sel Fajra melangkah melalui alam kekosongan dan datang ke hadapan Jiang Fan. Sambil tersenyum, dia berkata, Dermawan Jiang, Anda benar-benar telah menipu biksu miskin ini. Sejak saat seseorang memanggil Jiang Fan saudara muda Jiang, dia agak khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia memang Jiang Fan. Dia jelas pernah bertemu Jiang Fan sebelumnya tetapi telah ditipu olehnya. Sekarang, dia berada tepat di depannya, dan dia melihatnya menjadi murid Pavilion Tianji. Jiang Fan menggerakkan sudut mulutnya. Ketika daftarnya diumumkan, dia tahu ini akan terjadi. Namun, sekarang dia telah menjadi murid Pavilion Tianji, dia tidak perlu takut lagi pada Dharma Sel Fajra. Junior berdedikasi pada Dao bela diri dan tidak ingin masuk Sekte Buddha. Saya menghargai niat baik Guru Agung Fayin. Kata-kata ini menyebabkan keributan besar. Terutama para prodigis dari luar domain, yang tidak bisa tetap tenang. Murid Yu Tiandu mengerut, dan dia berkata, apa maksudnya? Dharma Sel Fajra pernah ingin mengubah Jiang Fan ini. Mustahil. Mu Ying juga merasa sulit menerimanya. Bahkan dia, di lapisan ke-9 pembentukan inti, belum menangkap mata Dharma Segel Fajra. Bagaimana mungkin Jiang Fan, seorang murid dari benua terpencil, menangkap mata dharmanya? Pavilion Tianji mata guru berbinar, dan dia berkata, Guru Agung Fayin, orang yang Anda katakan sedang Anda cari sebelumnya, tidak mungkin dia, kan? Dharma Sel Fajra adalah seorang evaluator prodigi. Tak satu pun orang dalam daftar konversinya merupakan individu biasa. Semuanya sangat berbakat dan cemerlang. Dharma Sel Fajra menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum lembut, Master Pavilion, bisakah Anda memindahkannya ke kuil kuda putih saya? Anak ini memiliki hubungan yang dalam dengan Buddha saya. 2 kali kita bertemu, 2 kali pula kita tak bertemu. Hubungan karmanya sangat mendalam. Ekspresi Jiang Fan segera berubah, dan dia dengan cepat berkata, Guru Agung Fayin, karena kita terlewat, berarti koneksinya sudah berakhir. Guru Agung, kumohon jangan memaksakannya. Dharma Sel Fajra tidak menyerah, senyumnya semakin ramah. Emas menjadi merah melalui peleburan, dan pedang menjadi tajam melalui penempaan. Dermawan Jiang, hubunganmu dengan Buddhaku telah mengalami kemunduran, dan menjadi semakin tangguh. Mari, gerbang Buddha terbuka untukmu. Pembuluh darah dahi Jiang Fan berdenyut. Dia merasakan dorongan untuk mengutuk. Dalam hal ketangkasan verbal, siapa yang dapat dibandingkan dengan para pendeta ini? Dia hanya bisa melihat Pavilion Tianji Guru, memberikan pandangan meminta bantuan. Dharma Sel Fajra memperhatikan tatapannya, juga berbalik untuk melihat Pavilion Tianji Guru, dan berkata sambil tersenyum. Kepala Pavilion, jika Anda bersedia membuka pintu kemudahan dan mengizinkan anak ini masuk ke dalam Sekte Buddha saya.
Buddha emas itu akan ditempatkan di Paviliun Tianji selama 10 tahun. Paviliun Tianji Guru terharu. Dunia bawah tanah memiliki banyak kejahatan gelap, dan patung Buddha emas adalah artefak ilahi yang mengendalikannya. Tuan Paviliun. Tidak. Wajah Liu Qingxian, Su Yuran, dan Chen Xiling berubah warna. Jika Jiang Fan memasuki sekte Buddha, apa yang akan terjadi pada mereka? Tidak heran Jiang Fan tidak takut pada ahli jiwa baru lahir, tetapi hanya waspada pada para biksu ini. Ternyata dia sudah lama menjadi sasaran mereka, untuk mengubahnya menjadi penganut aliran Buddha. Setelah pertimbangan singkat, Paviliun Tianji Guru berkata, Guru Agung Fayin. Karena Jiang Fan sudah menjadi murid Paviliun Tianjiku, maka dia juga adalah murid Paviliun Tianji. Tolong jangan membuatnya semakin sulit lagi. Mendengar kata-kata ini, Dharma Sealvajra mendesah pelan, sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Saya pernah berkata bahwa dermawan Su Yuran memiliki orang yang mulia dalam hidupnya. Ternyata, orang mulia itu adalah dermawan Jiang. Dia menatap Jiang Fan, matanya menampakkan cahaya Buddha yang misterius. Di bawah tatapannya, wajahnya yang sering tersenyum sedikit mengeras, lalu dia mengerutkan kening. Sebenarnya aku tidak bisa melihatnya. Dermawan Jiang tampaknya memiliki rahasia surgawi yang agung yang menyertainya. Tatapan mata yang membara meledak dari matanya. Dermawan Jiang, mohon pertimbangkan kembali. Jika engkau masuk ke dalam sekte Buddhaku, biksu miskin ini dapat membuat pengecualian dengan mengundang seorang bodhisattva untuk mencerahkanmu ke posisi Vajra. Paviliun Tianji pupil mata guru mengecil. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada seorang biksu mulia di alam bodhisattva yang tinggal di kuil kuda putih. Kekuatannya setara dengan Spirit Transformation Realm di antara para spell cultivator. Tidaklah sulit untuk mencerahkan seseorang ke alam Vajra. Apa yang Dharma Sealvajra lihat pada Jiang Fan? Untuk mencoba menariknya ke dalam sekte Buddha dengan biaya sebesar itu. Untungnya, keinginan Jiang Fan tetap teguh, dan dia tetap tidak tergerak, berkata, saya sudah menjadi murid Paviliun Tianji. Guru Agung, mohon jangan bahas masalah masuk sekte Buddha lagi. Dharma Sealvajra menunjukkan penyesalan yang mendalam. Jika seseorang yang membawa rahasia surgawi yang begitu besar dibawa ke kuil kuda putih, itu pasti akan membawa berkah yang besar. Paviliun Tianji sang guru diam-diam menghela napas lega. Jika Jiang Fan tergoda dan mengikuti Dharma Sealvajra, Paviliun Tianji akan menderita kerugian besar. Guru Agung Fayin, tolong segera pergi ke dunia bawah tanah. Ini adalah jimat giok untuk masuk. Paviliun Tianji sang guru mengeluarkan jimat giok dan melemparkannya kepadanya, dan segera mengusir pihak lainnya. Dharma Sealvajra mengumpulkan jimat giok, melantunkan nama Buddha, dan memimpin kelompoknya pergi. Jiang Fan merasa lega. Untungnya, dia telah menjadi murid Paviliun Tianji. Jika tidak, Dharma Sealvajra tidak akan pernah membiarkannya pergi. Paviliun Tianji Guru juga berkata dengan sedikit khawatir. Jiang Fan, di masa depan, jika kamu bertemu orang-orang dari kuil kuda putih, menjauhlah sejauh mungkin. Mereka agak terkendali di Paviliun Tianji. Di luar, hal itu mungkin tidak terjadi. Hati Jiang Fan sungguh-sungguh, dan dia berkata, ya, Master Paviliun. Dia berhenti sejenak. Jiang Fan lalu berkata, Master Paviliun, Anda baru saja mengatakan bahwa kami, para murid baru, dapat memasuki dunia bawah tanah untuk mendapatkan pengalaman sehari. Dia tidak salah dengar, bukan? Begitu dia tiba di Paviliun Tianji, dia bisa menikmati manfaat seperti itu. Bab 750 Penggunaan Besar Kuali Gunung dan Sungai. Paviliun Tianji Guru tersenyum tipis dan berkata, itu hanya untuk pengalaman. Jangan terlalu dipikirkan. Meskipun lapisan ke-9 dunia bawah tanah yang pertama telah sepenuhnya dieksplorasi oleh mereka yang datang sebelumnya, itu tidak berarti tidak ada bahaya. Di beberapa sudut terpencil, makhluk gelap yang berbahaya masih ada. Bahkan seorang steward mungkin tidak mampu menanganinya. Karena ini adalah entry pertamamu, tetaplah berada di area aman. Jangan berharap terlalu banyak imbalan. Jiang Fan merasa merinding. Apakah level yang telah dikembangkan ini berbahaya? Dia membungkuk dan mengiyakan. Paviliun Tianji Guru melihat sekeliling dan berkata, pemilihan murid telah berakhir untuk sementara. Jika murid berikutnya tiba, aturannya tetap sama, siapapun yang pertama kali merebut kesempatan, dialah yang memilikinya.
Setelah berbicara, dia terbang di atas awan dan memasuki aula tengah yang besar. Setelah dia pergi, semua orang berangsur-angsur menjadi hidup. Sang Sikyu menyodok lengan Jiang Fan. Hei, apa maksud biksu kuat itu? Mengapa dia ingin membawamu ke sekte Buddha? Bagaimanapun, tempat ini bukanlah negara besar Taichang. Hanya sedikit orang yang mengenal Dharma Seal Vajra. Bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui tentang ukuran prodigi. Hanya beberapa wakil Master Pavilion dan Pavilion Tianji Guru, yang sebelumnya menginjakkan kaki di Pavilion Tianji, mengetahui sedikit tentang ini. Jiang Fan memperhatikan ke arah Dharma Seal Vajra pergi, sedikit rasa gelisah terlihat di matanya. Saat dia tengah merumuskan kata-katanya, Liang Feiyan berjalan mendekat. Kenapa lagi? Dia punya terlalu banyak wanita. Bahkan Sang Buddha pun tidak tahan dan memutuskan untuk membawanya pergi, kan? Jiang Fan meliriknya, itu masih lebih baik daripada kamu, yang tidak ada yang peduli. Mulut Liang Feiyan berkedut. Kalau begitu, Anda bisa tenang. Dengan begitu banyak peri di Pavilion Tianji, keluar dari masa lajang adalah hal yang pasti, bukan? Sang Sikyu mencemooh, saya sarankan kamu untuk tidak memprovokasi peri cantik itu. Kecuali Ye Bengxia, salah satu dari 4 peri ajaib, hampir setiap peri cantik yang kau anggap sudah ada yang punya. Bahkan kakak senior Jian kami tidak berani memprovokasi murid perempuan itu begitu saja. Sebaiknya kamu berhati-hati. Wajah Liang Feiyan berubah menjadi hijau. Bukankah itu berarti dia akan tetap melajang? Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Para murid 9 sekte merupakan kelompok yang beragam. Sulit bagi murid pria dan murid wanita untuk berpasangan. Entah bakat dan kekuatan mereka serupa, tetapi mereka tidak menyukai satu sama lain. Kadang-kadang, ketika mereka menyukai satu sama lain, perbedaan dalam potensi dan status mereka sangat besar. Keadaannya berbeda ketika mereka sampai di Pavilion Tianji. Bakat, status, dan potensi semuanya sangat tinggi. Selama mereka saling menyukai, mudah bagi mereka untuk menjadi pasangan. Jiang Fan tersenyum dan menepuk bahunya. Kakak Liang, aku bersedia menukar 10 tahun hidupku dengan masa lajangmu seumur hidup. Liang Feiyan berkata dengan marah, enyahlah. Aku menolak untuk mempercayainya, bahwa aku, Liang Feiyan, tidak dapat menemukan seorang wanita. Jiang Fan terkekeh. Dia lalu bertanya pada Sang Sikyu, kakak senior Sang, di mana kakak senior Jian dan yang lainnya? Sang Sikyu menghela napas, mereka saat ini sedang menghadapi masalah yang merepotkan di dunia bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan segera merendahkan suaranya. Kakak senior Jian menemukan ruang tersembunyi. Jika dieksplorasi sepenuhnya, mereka bisa memperoleh hadiah yang mencengangkan sebesar 3.000 poin prestasi. Dengan poin prestasi sebanyak itu, mereka bisa menukarkannya dengan jimat giok serangan jiwa baru dari perbendaharaan. 3.000 poin prestasi hanya untuk ditukar dengan satu jimat giok jiwa baru. Selama Perang Besar Jishan, seseorang hanya perlu mengumpulkan 1.000 poin prestasi untuk ditukar dengan satu. Selain itu, kesempatan untuk mengumpulkan poin prestasi selama Perang Besar Jishan jauh lebih banyak daripada di dunia bawah tanah ini, yang telah dikembangkan selama ratusan tahun. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Manyu, Jian Linyuan, dan yang lainnya diam-diam lari ke medan perang untuk merebut poin prestasi. Jika Jiang Fan, dia juga akan pergi. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Mendengar adanya jimat giok jiwa baru yang tersedia untuk dipertukarkan, hati Jiang Fan langsung tergerak. Tak satu pun dari 4 jimat giok jiwa baru yang pernah mengecewakannya. Mereka benar-benar kartu truf untuk mengalahkan musuh. Masalah apa yang disebutkan kakak senior? Tanya Jiang Fan. Sang Sikyu menggaruk kepalanya sedikit canggung. Saat menjelajah, aku tak sengaja menghancurkan sepotong sungsung yin di dalamnya. Hal ini menyebabkan yin qi menghilang kemana-mana. Tidak mungkin untuk dijelajahi lagi. Pelayan Yun Yang dan kakak senior Jian saat ini sedang mencoba mencari cara untuk melemahkan yin qi di dalam. Jiang Fan menatapnya dengan ekspresi aneh. Tak heran, di antara sekian banyak murid, dialah yang diusir dan disuruh menerima murid atas nama gurunya. Jadi dia telah membuat kesalahan. Itu tidak disengaja, dan siapa sangka akan ada sungsung yin di dalamnya. Benda ini tidak muncul selama lebih dari 100 tahun, jadi wajar saja kalau aku tidak mengenalinya.
Sang Sikyu merasa tak nyaman dengan tatapannya dan berkata dengan sedih. Jiang Fan mengusap dagunya dan bertanya, apa itu Sung Sung Yin? Sang Sikyu cemberut, itu adalah jenis biji yang hanya berasal dari bawah lapisan ke-9. Yin Qi yang terlalu padat terakumulasi seiring waktu, membentuk cairan, dan tetesan cairan tersebut terakumulasi seiring waktu untuk membentuk batu Yin. Ketika batu Yin terkonsentrasi lebih lanjut, ia menjadi Sung Sung Yin. Saya hanya menghancurkan sepotong Sung Sung Yin seukuran kuku, tetapi Yin Qi di dalamnya memenuhi area seluas tidak kurang dari 3 li persegi. Hah! Jiang Fan menunjukkan keterkejutan di matanya. Dengan pikirannya, dia melihat ke arah kuali sungai pegunungan, yang telah dia lemparkan ke sudut batu guntur surgawi, menganggapnya tidak berguna. Karena Yin Qi pada akhirnya dapat mengembun menjadi Sung Sung Yin. Jadi, secara teori, selama kuali sungai gunung menyerap semua Yin Qi di dalamnya, seharusnya masih bisa mengembunkannya kembali menjadi Sung Sung Yin, bukan? Jika memang demikian, bukankah ruang angkasa itu bisa dijelajahi? Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Jiang Fan, matanya berbinar. Sang Sikyu menggelengkan kepalanya, situasinya tidak baik. Paling tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk menjelajahinya. Kita lihat saja apakah tim yang dibentuk oleh keempat mythical prodigies itu punya cara yang luar biasa. Hati Jiang Fan terbakar karena kegembiraan. Jika dia menghancurkan ruang ini, jimat giok jiwa yang baru lahir akan menjadi miliknya. Kakak senior Sang, bawa aku ke sana sekarang. Katanya dengan tidak sabar. Sang Sikyu berkata dengan geli, mengapa kamu terburu-buru? Seolah-olah Anda dapat menyelesaikan masalah hanya dengan pergi ke sana. Lagi pula, eksplorasi membutuhkan tim. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kelompok 7 orang kakak senior Jian kita? Kami dapat mengeluarkan 1 orang dan menambahkan Anda. Sang Sikyu cukup yakin dengan kekuatan Jiang Fan. Itu adalah undangan yang tulus. Jiang Fan sedikit mengernyit. Dia memandang Liang Feiyan, lalu Xia Chaoge dan Liu Qingxian di kejauhan. Bergabung dengan tim Jian Linyuan tentu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Namun bagaimana dengan para sahabat yang pernah menyusuri jalan ini bersamanya di masa lalu? Sang Sikyu memperhatikan tatapannya dan berkata dengan serius, aku hanya mengenalmu, jadi aku hanya mengundangmu. Selain itu, jumlah maksimum orang untuk setiap tim adalah 7. Jika kita menambahkan 1, kita harus menghilangkan 1. Kita tidak mungkin menendang keluar 4 orang sekaligus, bukan? Mengusir 1 orang yang biasanya berkinerja buruk sudah sangat tidak berperasaan. Lagi pula, kita bertujuh sudah bersama selama ini. Jiang Fan tidak ingin mempersulitnya. Dia pun tidak ingin mempersulit Liang Feiyan dan yang lainnya. Matanya berkilat, lalu dia berkata, kalau begitu, tak apa-apa kalau aku membentuk tim sendiri, kan? Sang Sikyu menunjukkan penyesalan. Namun dia juga menghela napas lega. Dia juga tidak terlalu ingin mengusir siapapun, karena hal itu akan dengan mudah merusak persatuan kelompok yang beranggotakan 7 orang. Akan lebih baik lagi jika Jiang Fan memiliki jalannya sendiri. Itu juga bagus. Jika Anda memiliki tim sendiri, Anda dapat mendistribusikan poin prestasi yang Anda peroleh sendiri. Kamu tidak akan dibatasi oleh kakak senior Jian. Jika kamu ingin membuat tim, aku akan mengajakmu mendaftar sekarang juga. Kata Sang Sikyu. Secepat itu, Jiang Fan bertanya, bukankah kita perlu membicarakannya dengan pelayan Yun yang terlebih dahulu? Membentuk tim bukanlah hal kecil, bukan? Ini melibatkan beberapa wakil Master Pavilion. Sang Sikyu melambaikan tangannya, jangan khawatirkan dia. Wanita kutu buku itu, jika kau memberinya buku, dia bahkan mungkin memanggilmu guru. Abaikan saja dia. Apakah seperti itu cara seseorang menyebut gurunya sendiri? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?